Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 61. Adinata segera menelepon Dubru. Unce, lama tidak bertemu. Aku Chris. Bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Adinata pertama kali menyapanya di telepon, nama terkenalnya adalah Chris. Saat bergaul di Amerika, Adinata selalu menggunakan nama Inggris. Dubru sangat senang. Oh, Chris, sudah lama aku tidak mendengar suaramu. Aku baru saja video call dengan kakekmu kemarin untuk melihat bunga melati barunya. Aku baik-baik saja. Aku sedang berlibur di Hawaii. Bagaimana kabarmu? Aku mendengar dari kakekmu bahwa kamu telah menyelesaikan pengalaman menjadi menantu dari rumah ke rumah. Dan sekarang kamu akan menunjukkannya bakatmu di dunia bisnis. Adinata berkata, ya, saya menelepon Anda kali ini hanya untuk berbicara dengan Anda tentang masalah bisnis. Ada Hotel Yijia di Huaguo. Apakah Anda ingat? Saya mendengar bahwa Anda memberi Lutfi sebuah hotel. Nasihat yang sangat penting yang memungkinkan dia untuk melakukannya menjadi miliarder dalam waktu singkat. Dubru berkata, oh, saya mendapat kesan, Fang, itulah nama belakangnya. Dia memiliki istri yang sangat cantik dan anggun, saya sangat terkesan. Saya mendengar bahwa dia mengalami kesulitan dalam industri perhotelan baru-baru ini, dan dia menelepon saya. Berkali-kali, mintalah bantuanku. Apakah kamu ingin aku membantunya lagi? Adinata segera keberatan, tidak. Sebaliknya, saya ingin Anda menyakitinya dan menunjukkan kepadanya jalan menuju kehancuran. Wah, sepertinya orang malang ini telah berbuat macam-macam dengan orang yang tidak seharusnya dia macam-macam. Ya, serahkan saja padaku. Meskipun Dubru adalah master hotel dunia, dia masih tertinggal satu tingkat di belakang kakek Adinata. Selama bertahun-tahun, dia telah menerima banyak bantuan dari kakek Adinata, jadi jika Adinata bertanya kepadanya, dia pasti akan setuju. Ketika Adinata menutup telepon, Cynthia Yandra bertanya, apakah sudah selesai? Adinata mengangguk. Cynthia Yandra mengaguminya untuk sementara waktu, Tuan Brahma benar-benar kuat. Hanya dengan satu panggilan telepon, seluruh keluarga Fad bisa kehilangan segalanya. Saya pikir Anda akan mengalami pertempuran yang menghancurkan bumi dengannya. Adinata tersenyum menghina, pertempuran yang menghancurkan bumi? Haha, keluarga Fad dan keluarga Brahma sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Cynthia Yandra sangat iri dengan pengalaman hidup Adinata dan ingin menikah dengan keluarga yang benar-benar kaya ini untuk melihat seperti apa dunia mereka. Cynthia Yandra tiba-tiba berkata, namun, Tuan Dubru menunjukkan jalannya kepada Lutfi. Bahkan jika Lutfi akan mengikutinya, mungkin akan memakan waktu lama jika investasinya gagal. Mengenai pernikahan Cakra dan Jelita, saya perkirakan akan diadakan 1 atau 2 bulan ke depan. Adinata mengangguk dan menelepon lagi. Dewanggaliu, Tuan Muda, apakah semua anak buahmu sudah sembuh dari penyakitnya? Terakhir kali, Adinata meminta 100 bawahan Dewanggaliu di Asia Tenggara untuk menyentuh porselen restoran Williamson dari dan berpura-pura sakit karena memakannya. Orang-orang ini bertindak sangat palsu dan benar-benar memakan makanan yang berbahaya bagi tubuh mereka dan menghabiskan beberapa waktu di rumah sakit. Dewanggaliu berkata, semuanya baik-baik saja sekarang. Jika terjadi sesuatu, Tuan, tolong beritahu saya. Adinata berkata, berikan masing-masing bawahanmu seorang wanita, lalu pergi ke hotel yang dibuka oleh Lutfi untuk memesan kamar. Saat memeriksa kamar hotel, carilah kamera lubang jarum di kamar hotel. Jika ada, cari videonya. Jika tidak, pasang sendiri, lalu rekam video perkelahian antara pria dan wanita di kamar. Paparan. Dewanggaliu dan Cynthia Yandra sama-sama memahami apa yang ingin dilakukan Adinata. Dia ingin menghancurkan reputasi Hotel Fang. Setelah terungkap, hotelnya memiliki kamera lubang jarum, yang akan mengekspos privasi tamu, yang akan berdampak besar pada bisnis hotel. Cynthia Yandra tersenyum menawan, saya tidak menyangka Tuan Brahma akan melakukan hal seperti itu. Adinata tersenyum, pusat perbelanjaan itu seperti medan perang. Yang saya inginkan adalah kemenangan, dan caranya tidak penting. Jika dia tidak melalui tahun pengalaman medan perang itu, Adinata mungkin tidak akan begitu kejam. Sekarang dia hanya ingin menang. Adinata mengulurkan tangannya, lanjutkan bicara. Cynthia Yandra mengambil informasi itu, melihatnya dan berkata, Cakra tidak bekerja di perusahaan ayahnya. Dia mengambil ratusan juta dari ayahnya untuk memulai sebuah perusahaan. Dia merugi banyak pada awalnya, tetapi baru-baru ini 2 tahun, semakin banyak Anda bekerja, semakin baik. Sekarang dia adalah angel investor profesional. Tahun lalu dia mendirikan dana 50 juta, berinvestasi di 40 perusahaan, 20 gagal, 20 selamat, dan laba bukunya 100 juta. Oh, orang ini masih menghasilkan uang. Adinata terkejut.
Dia tahu bahwa berinvestasi 40 dan 20 kematian tidaklah terlalu banyak. Bahkan jika tingkat kegagalannya 90%, keuntungan perusahaan yang bertahan akan cukup untuk membuat Anda untung. Cynthia Yandra mengangguk dan berkata, ya, dia telah meningkatkan investasinya tahun ini. Sekarang dia telah berinvestasi di total 70 perusahaan. Manajer investasi perusahaan memperkirakan bahwa jika mereka beruntung, mereka dapat memperoleh 300 juta. Adinata mendengus dingin. Dia tidak akan membiarkan Cakra bangga bahkan dengan pusat perbelanjaan. Adinata berkata, cari tahu di 70 perusahaan mana dia berinvestasi. Jangan khawatir tentang perusahaan yang sudah mati. Temukan perusahaan yang dapat membuat Cakra menguntungkan, lalu targetkan mereka. Aku ingin Cakra tidak mendapatkan kembali 1 sen pun uang yang dia investasikan. Aku ingin dia rugi sampai dia kehilangan seluruh celananya. Saat itulah Cynthia Yandra merasakan betapa menakutkannya Adinata. Ya, setelah itu, Cynthia Yandra berkata, Cakra juga memiliki kakak laki-laki, tapi dia tidak terlalu populer. Dia hanya menunggu untuk mewarisi warisan ayahnya. Namun, Ibu Cakra, istri Lutfi, Rusi Liu, adalah putri dari keluarga Liu, keluarga kelas 1 di kota Tianhai. Wanita ini memiliki latar belakang yang sangat dalam, jadi kita harus memperhatikannya. Adinata tercengang. Rusi Liu, nama ini terdengar cukup bagus. Apakah Anda punya fotonya? Di telepon dengan Dubru tadi, lelaki tua itu juga menyebut istri Lutfi, memujinya karena cantik dan bermartabat. Adinata sangat penasaran dengan wanita yang bisa membuat lelaki tua ini merindukannya. Cynthia Yandra membuka WeChat, mengklik lingkaran pertemanan Rusi Liu, lalu menunjukkan ponselnya kepada Adinata. Adinata melihat foto yang sangat menawan. Wanita di foto itu memiliki rambut keriting bergelombang dan rambutnya diikat ke satu sisi. Mengenakan riasan sedang, lipstik cerah, dan ceongsam, dia berdiri di depan mikrofon. Ditambah dengan namanya, mudah untuk mengira bahwa dia adalah seorang penyanyi yang menyanyi di Kota Ajaib pada tahun 1930-an. Adinata sedikit terkejut, saya tidak menyangka Ibu Cakra begitu cantik. Cynthia Yandra tersenyum dan berkata, kelas atas di Aurous Hall semua merasa bahwa Lutfi tidak layak untuk Rusi Liu. Latar belakang keluarga Rusi Liu jauh lebih baik daripada Lutfi. Dia juga menggunakan cara-cara tercela untuk berhasil. Adinata tidak ingin mengetahui sejarah lama keluarga Fad, jadi dia mengembalikan telepon ke Cynthia Yandra dan berkata, jangan khawatir tentang keluarga Liu. Dia tahu betul perusahaan-perusahaan di seluruh negeri yang Adinata tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, dan dia tidak perlu menganggap enteng perusahaan lain. Bab 62. Pada pukul 2 siang, matahari sedang terik di Aurous Halls, dan orang-orang yang berjalan di jalan juga memegang payung dan memakai kacamata hitam. Saat ini, Cakra, yang sedang duduk di dalam BMW menunggu jelita, merasa sangat marah di dalam hatinya. Apa? Perusahaan Kitchen juga bangkrut? Sial, bagaimana bisa perusahaan sebaik itu bangkrut? Cakra sedang berbicara di telepon di kursi pengemudi dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Perusahaan Kitchen ini adalah salah satu dari 70 perusahaan tempat Cakra berinvestasi dan juga yang paling menguntungkan. Namun dalam 2 hari terakhir, karena suatu alasan, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan uang tiba-tiba menjadi sasaran perusahaan-perusahaan di industri yang sama, dan semua bajingan itu disingkirkan, dan mereka tutup satu demi satu. Ditambah dengan fakta bahwa ada 40 atau 50 perusahaan yang gagal di masa lalu, Cakra kini telah kehilangan hampir semua uang yang diinvestasikannya. Brengsek, sungguh sial. Cakra menampar kemudi dengan marah, lalu memanggil ayahnya. Ayah, akhir-akhir ini aku mengalami nasib buruk. Perusahaan tempat aku berinvestasi yang awalnya bisa menghasilkan uang semuanya bangkrut. Bisakah ayah memberiku 100 juta lagi? Lutfi berkata, baru-baru ini, perusahaan juga membutuhkan uang. Saya berbicara dengan Master Hotel Dunia Paul Dubru 2 hari yang lalu. Dia mengatakan kepada saya bahwa hotel yang pernah ditutup di masa lalu harus dibuka kembali dan kemudian melanjutkan ke memasuki ketiga dan keempat kota tingkat untuk membuka hotel. Cakra bertanya dengan ragu, ayah, bukankah dia menentang ekspansi buta kita sebelumnya? Lutfi berkata, kamu tahu apa-apaan ini? Suatu saat telah berubah. Sekarang para pekerja migran mampu untuk tinggal di hotel. Tidak perlu meminta terlalu tinggi dalam hal kualitas. Yang terpenting adalah kuantitas. Kami yakin saya akan menginvestasikan sebagian besar uang keluarga saya di dalamnya. Cakra tercengang. Setelah menginvestasikan sebagian besar uangnya, setidaknya akan menjadi 1 miliar atau bahkan lebih dari 2 miliar. Kalau untung tidak apa-apa, tapi kalau rugi. Lalu keluarga Fah ingin minum dari angin barat laut? Cakra berkata, ayah, saya tidak setuju. Ayah tidak bisa menaruh semua telurmu dalam satu keranjang. Bagaimana jika saran Tuan Dubru kali ini salah? Maka keluarga kita akan bangkrut? Lutfi berkata, apa yang Anda katakan masuk akal. Diversifikasi investasi Anda adalah benar. Dengan cara ini, saya pikir Anda telah melakukannya dengan baik dalam setahun terakhir. Saya akan memberi Anda 500 juta.
Anda dapat berinvestasi dengan berani. Bahkan jika kamu membayarnya kembali, kamu akan tetap berada di sana. Terima kasih ayah. Saya akan menggunakan 500 juta ini untuk mendapatkan 5 miliar. Cakra menjadi bersemangat. Saat ini, Jelita yang menawan masuk dari pintu penumpang. Melihat penampilan Cakra yang bersemangat, Jelita bertanya, apa yang membuatmu begitu bahagia? Cakra berkata, ayahku memberiku 500 juta lagi. Haha, Jelita, bagaimana rasanya menjadi Nyonya Fad? 500 juta ini akan segera menjadi 5 miliar. Jelita merasa bahagia untuk beberapa saat, dan diam-diam berkata, keluarga Fad terlalu kaya, kan? Ayah mertua saya baru saja memberi saya 500 juta. Jelita berinisiatif memegang tangan Cakra dan berkata, Cakra, aku sangat bahagia menikah denganmu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah aku alami sebelumnya. Cakra berkata dengan bangga, sudah jelas, ayah Adinata yang tidak berguna mungkin bahkan tidak bisa memberimu 50.000 yuan. Haha. Ngomong-ngomong, kita berdua sudah mendapatkan sertifikatnya. Apakah kamu ingin mengganti gelarmu? Jelita ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, suamiku. Ini pertama kalinya dia memanggil pria lain sebagai suami. Dulu, gelar ini hanya milik Adinata. Pada saat ini, dia tiba-tiba sangat merindukan Adinata, dan merindukan saat dia menyebut Adinata suaminya dalam 3 tahun terakhir. Adinata adalah menantu dari rumah ke rumah dan tidak memiliki status dalam keluarga. Oleh karena itu, ketika Jelita menyebut Adinata suaminya, dia sangat bahagia. Oleh karena itu, ketika dia menelepon suaminya, akan ada senyuman di wajahnya. Namun ketika Jelita menyebut Cakra suaminya, dia tidak tersenyum dan merasa sedikit sedih. Mungkin, inilah nasib Adinata dan aku. Jelita menghela nafas sejenak dan kemudian kembali ke perannya saat ini. Jelita berkata, suamiku, tolong kirim saya ke grup Citra Permata. Saya ingin mengirim undangan pernikahan secara pribadi kepada Tuan Brahma dan Tuan Yandra. Tanggal pernikahan Jelita dan Cakra telah ditetapkan, hanya 1 minggu kemudian, pada 12 Mei. Sekarang keluarga Wibisana dan grup Citra Permata bekerja sama dalam proyek Jelita Yipin, dan Jelita adalah wakil direktur proyek tersebut. Ketika dia menikah, dia pasti akan mengundang presiden grup Citra Permata. Cakra berkata, oke, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mengundang Adinata? Jelita tiba-tiba merasa malu, dia adalah mantan suamiku, mengapa kamu mengundangnya? Cakra tersenyum dan berkata, mengundangnya adalah bagian yang menyenangkan. Apakah ada undangan pernikahan yang tidak berguna? Beri aku satu dan aku akan mengundangnya. Cakra mengeluarkan undangan pernikahan tanpa nama dari tas Jelita, mengeluarkan pena, dan menulis nama Adinata. Dan menulis di bawah ini, jika Anda seorang pria, datanglah dan biarkan Anda melihat seperti apa pernikahan terbaik itu. Setelah menulisnya, Cakra menyerahkannya kepada Jelita. Jelita tahu apa yang dimaksud Cakra. Dia ingin membandingkan Adinata dengan hari itu, sehingga semua tamu dapat melihat bahwa ada perbedaan besar antara pendahulu Jelita dan pendahulunya saat ini. Ngomong-ngomong, Jelita, datanglah ke rumahku untuk tidur malam ini. Aku sangat kesal selama 2 hari terakhir ini. Semua perusahaan yang aku minati telah tutup. Tolong bantu aku menghilangkan stresku. Cakra memegang tangan Jelita. Masuk akal jika keduanya sudah mendapatkan sertifikat dan Jelita sudah bisa hidup bersama. Namun, Jelita berkata, nenek bilang kita tidak bisa hidup bersama sebelum menikah. Tunggu saja. Lagi pula kita akan menikah seminggu lagi. Cakra sedikit tidak senang, nenekmu benar-benar seorang feodal tua. Sayangnya, aku hanya tidur denganmu sekali setelah mengenalmu begitu lama. Namun, aku masih lebih baik daripada bocah laki-laki Adinata itu. Pria itu telah menikah dengan kamu selama 3 tahun. Tidak pernah tidur sekalipun, haha. Jelita menundukkan kepalanya dan berkata, oke, berhenti bicara tentang dia dan mengemudilah. Mobil menyala dengan cepat dan segera mencapai kecepatan 80 mph. Jelita melihat pemandangan di luar jendela dan berpikir, Adinata, jangan salahkan aku karena tidak membiarkanmu menyentuhku selama 3 tahun terakhir. Sebenarnya aku juga menyukaimu, tapi jika aku benar-benar menjadi wanitamu, mustahil bagi Cakra untuk begitu mencintaiku sekarang, dan keluarga Fad juga. Dia tidak akan menerimaku sebagai menantu perempuanmu. Kalau mau disalahkan, hanya saja kita bertemu di waktu yang salah. Lebih dari 20 menit kemudian, Jelita tiba di grup Citra Permata. Jelita memiliki selendang rambut panjang, memakai 2 anting persegi, 1 besar dan 1 kecil, memakai kemeja putih dan celana panjang hitam berpinggang tinggi. Murni dan cantik, dia juga tampaknya memiliki kedewasaan seperti wanita yang sudah menikah. Bang-bang, Jelita mengetuk pintu kantor Cynthia Yandra. Silakan masuk. Jelita membuka pintu dan masuk. Cynthia Yandra segera berdiri dari tempat duduknya dan berkata, Nyonya Fad, Anda berpakaian sangat cantik hari ini. Setelah menikah dengan keluarga kaya, seluruh temperamen Anda menjadi jauh lebih mulia. Jelita tidak mendengar sarkasme yang tersembunyi dalam kata-kata Cynthia Yandra, dan tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan Yandra,
atas pujiannya. Saya memerlukan waktu 10 tahun lagi untuk bisa mengimbangi pakaian dan temperamen Tuan Yandra. Ngomong-ngomong, saya datang hari ini untuk mengirimkan undangan pernikahan kepada Anda dan Tuan Brahma. Cynthia Yandra sedikit terkejut, tanggal pernikahan sudah ditentukan? Jelita berkata, ya, itu akan terjadi dalam seminggu, 12 Mei. Cynthia Yandra langsung tertegun, 12 Mei. Bukankah hari itu hari ulang tahun Adinata? Bab 63. Undangan pernikahan Jelita. Jelita sama terkejutnya, bagaimana Tuan Yandra bisa mengingat ulang tahun Adinata? Menurutnya, Adinata hanyalah pengawal Cynthia Yandra, bagaimana Cynthia Yandra bisa mengingat hari ulang tahun seorang pengawal dengan begitu jelas? Tentu saja dia tidak tahu bahwa Adinata adalah pengejaran Cynthia Yandra, jadi tentu saja dia ingin mencatat dengan jelas tanggal lahirnya. Cynthia Yandra menjelaskan, oh, ulang tahunnya kebetulan bertepatan dengan hari ayahku. Aku melihat kartu identitas Adinata, jadi aku mengingatnya. Nyonya Fad, Adinata juga mantan suamimu, dan kamu telah jatuh cinta cukup lama. Sepertinya tidak benar jika kamu memilih untuk menikah pada hari ulang tahunnya, kan? Tidak mengingatnya sama sekali? Apakah hari ulang tahunmu jatuh pada hari ini? Jelita berkata, tentu saja saya ingat hari ulang tahunnya. Namun, tanggal pernikahan ditentukan oleh keluarga Fad. Saya juga menyarankan Cakra untuk tidak memilih hari ini, tetapi dia bersikeras, dan tidak ada yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya. Cakra memeriksa informasi Adinata dan mengetahui bahwa ulang tahun Adinata adalah 12 Mei. Dia sengaja memilih hari ini untuk menikahi Jelita hanya untuk merangsang Adinata. Jelita tidak ingin melanjutkan topik ini dan bertanya, apakah Tuan Brahma ada di kantor? Bolehkah saya mengiriminya undangan pernikahan? Cynthia Yandra berkata, saya rasa saya di sini, silakan lakukan sesuka Anda. Cynthia Yandra tahu bahwa Adinata ada di kantor, tetapi dia tidak bisa memberitahu Jelita secara langsung bahwa Adinata adalah Tuan Brahma. Kemudian pada tanggal 12 Mei, Anda dipersilakan untuk minum anggur pernikahan kami. Jelita mengundang sambil tersenyum dan kemudian datang ke kantor presiden. Bang, Jelita mengetuk pintu. Masuk, silakan masuk. Adinata sebagian besar berbicara bahasa Inggris di perusahaan. Dalam 3 tahun terakhir, di keluarga Wibisana, untuk menyembunyikan identitasnya, Adinata tidak pernah berbicara bahasa Inggris, yang membuat keluarga Wibisana salah mengira bahwa Adinata adalah orang udik yang tidak bisa berbahasa Inggris. Jelita membuka pintu dan sedikit kecewa saat melihat Adinata, Tuan Brahma tidak ada di sini. Adinata kebetulan bangun untuk membuang sampah. Dia tidak duduk di kursi CEO dan tidak mau menjelaskan. Dia bertanya, apakah ada yang salah? Jelita menyerahkan undangan pernikahan kepada Adinata, Tuan Brahma ada di sini, berikan ini padanya. Undangan pernikahan bermotif magnolia berongga berwarna putih dengan pita berwarna biru langit yang terlihat sangat mewah. Setelah Adinata melihatnya, dia langsung tercengang. Ini. Jelita berkata, Cakra dan saya telah memutuskan kencan, itu akan terjadi pada hari ulang tahunmu, 12 Mei. Adinata marah dan menatap Jelita. Jelita berkata dengan cepat, jangan melihatku seperti itu, aku tidak memutuskan tanggalnya. Adinata awalnya sangat marah, tapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan benar-benar tertawa lagi. Apakah kamu yakin tidak mencari kematian dengan memilih hari ulang tahunku untuk menikah? Adinata menerima undangan pernikahan itu dan berkata, selamat, Jelita, karena akhirnya menikah dengan keluarga kaya. Jelita tahu bahwa Adinata merasa tidak nyaman, jadi dia ragu-ragu sejenak dan memberikan undangan pernikahan lagi kepada Adinata. Ini adalah untuk Anda. Adinata tersenyum, tak disangka, ia menerima 2 undangan pernikahan saat mantan istrinya menikah. Dia sengaja membukanya dan melihatnya, dan melihat bahwa undangan pernikahan untuk Adinata berkata, jika kamu seorang laki-laki, datang dan biarkan kamu melihat seperti apa pernikahan terbaik itu. Undangan pernikahan untuk Tuan Brahma berbunyi, Tuan Brahma dari grup Citra Permata telah membuat permulaan yang besar. Kini dijadwalkan untuk mengadakan upacara pernikahan pada pukul 11 siang tanggal 12 Mei di Hotel Portman Ritz, Carlton di Aurous Halls. Sebagai semua orang tahu, Tuan Brahma adalah BIDO di dunia bisnis Aurous Halls. Baik keluarga Fad maupun keluarga Wibisana telah mengaguminya sejak lama, tetapi jika mereka bertemu dengannya, mereka akan memperlakukannya dengan standar tertinggi. Adinata melihat kedua undangan pernikahan itu dan merasa ironis. Dia diundang oleh orang yang sama, tetapi dengan 2 identitas, dan isi undangan pernikahannya benar-benar berbeda. Inilah masyarakat yang sebenarnya. Tak heran jika Jelita ingin menikah dengan keluarga kaya. Jelita tidak dapat memahami arti senyuman Adinata, dan berkata, mengapa kamu tidak datang? Aku tahu kamu masih mencintaiku, kamu pasti sangat sedih hari itu, akan sangat memalukan untuk bertengkar dan menimbulkan masalah. Setelah minum terlalu banyak, Adinata mencibir, haha, kamu pikir aku akan membuat keributan besar tentang pernikahanmu karena kamu, Jelita, kamu terlalu banyak berpikir. Karena suamimu sangat ingin aku pergi, maka aku akan pergi.
Jangan khawatir, aku tidak akan minum. Bahkan jika kamu mabuk, kamu tidak akan berkelahi atau menimbulkan masalah. Jelita mengangguk, itu bagus. Jelita tahu bahwa Adinata sangat kuat. Jika dia marah dan mulai berkelahi dan menimbulkan masalah, hanya sedikit orang yang bisa menghentikannya. Ngomong-ngomong, apa yang kamu pikirkan terakhir kali? Jelita tiba-tiba merendahkan suaranya dan bertanya seperti pencuri. Ada apa? Adinata tidak bereaksi untuk sementara waktu. Jelita sangat marah hingga dia memukul lengan Adinata. Idiot, itu yang kubilang padamu di konser terakhir kali. Adinata tiba-tiba menyadari, kamu bilang kamu ingin aku menjadi ban serep dan menunggumu selama 3 tahun? Haha, aku sudah memberitahumu dengan jelas, itu tidak mungkin. Jelita, tidak ada yang begitu enak di dunia ini. Kamu bisa makan apa yang ada di dalam mangkuk dan tetap memikirkan apa yang ada di dalam panci. Kamu hanya bisa memilih satu. Sayang sekali kamu memilih Cakra. Jelita juga sangat marah. Kasihan sekali, Paman. Sayang sekali aku memilihmu. Aku tidak akan menceraikan Cakra. Kita akan saling jatuh cinta seumur hidup. Jadilah bujangan saja selama sisa hidup kita, seumur hidupmu. Aku sangat marah padamu hingga aku sangat iri padamu. Setelah selesai berbicara, dia masih belum merasa lega. Dia berhenti sejenak lalu berkata, Adinata, teruslah berpura-pura. Aku tahu kamu berusaha menjadi berani. Tunggu sampai hari pernikahanku, ketika kamu melihat betapa bahagianya saya di tempat kejadian, menikah dengan keluarga kaya raya, kamu pasti akan menangis seperti anjing. Setelah mengatakan itu, Jelita menyerbu dengan marah. Apakah aku menangis seperti anjing? Haha, aku khawatir pada hari itu, kamu dan Cakra yang akan menangis. Adinata tidak mengucapkan kalimat ini, tetapi dia tahu itu pasti akan terjadi. Karena pada hari pernikahan mereka, Jelita akan tahu bahwa yang dia rindukan adalah kaisar bisnis Aureus Halls. Dan dia menikah dengan seorang miskin yang akan bangkrut. Dalam kemarahan, Adinata langsung merobek kedua undangan pernikahan itu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, Cynthia Yandra masuk, melihat pemandangan ini, dan berkata, Cakra benar-benar mencari kematian. Dia memilih untuk menikah pada hari ulang tahunmu. Dia jelas ingin membuatmu tidak bahagia. Adinata mendengus dingin, kamu ingin menggunakan pernikahan untuk merayakan ulang tahunku? Apakah investor harian kecil layak untukku? Cynthia, tolong beritahu mitra perusahaan tentang tanggal ulang tahunku. Cynthia Yandra memiliki senyuman di wajahnya, dia sudah lama ingin merayakan ulang tahun Adinata. Ya, 12 Mei, jam 6 pagi. Brengsek, kita kalah lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah game ini sangat sehat? Bagaimana bisa ditutup karena pelanggaran? Cakra begadang sepanjang malam, mengenakan setelan pengantin pria dan berbicara di telepon di kamar. Dalam seminggu terakhir, dia menginvestasikan seluruh 500 juta yang diberikan ayahnya ke lebih dari 200 perusahaan. Lebih dari separuh investasi gagal, dan itu normal. Awalnya ada lebih dari selusin investasi yang berhasil, dan pendapatannya akan sangat bagus. Namun masalah tiba-tiba muncul silih berganti. Dan ini bukan hanya masalah kecil, ini adalah jenis bencana yang dapat mengakibatkan kebangkrutan atau penangguhan. Cakra hampir kehilangan seluruh 500 juta miliknya. Bab 64. Hari ini awalnya adalah hari besar Cakra, dan dia seharusnya sangat bahagia, tetapi karena bisnisnya runtuh, dia, seorang pemuda berusia 20-an, tampak seperti orang tua yang telah melewati hidup bertahun-tahun. Minggu ini, dia tidak hanya gagal berinvestasi di perusahaan, tapi juga kehilangan uang di investasi lain. Indeks saham berjangka, komoditas spot, dan bahkan kasino bawah tanah semuanya membayar Anda berdasarkan investasi Anda. Di samping Cakra, seorang pemuda yang memegang korsase pengiring pria berkata, Saudara Chao, apakah kamu telah menyinggung seseorang? Mengapa aku merasa kamu menjadi sasaran? Bahkan jika kamu melakukan casting dengan mata tertutup, tingkat kegagalannya tidak bisa 100%. Cakra mengusap lingkaran hitam serius di bawah matanya dan mengangguk, itu benar-benar mungkin. Saya pasti menjadi sasaran. Tidak mungkin karena penglihatan saya. Namun, aku tidak pernah menyinggung siapapun dalam 2 tahun terakhir, kecuali seorang pria bernama Adinata, mantan suami kakak iparmu. Aku pernah menipu dia, tapi pria ini punya banyak tinju, dan mal sama sekali tidak berguna. Aku bahkan tidak mengerti, dia hanya pengawal yang tidak berguna, tidak mungkin dia bisa menghukumku di mal. Pria terbaik memainkan korsase dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Chao, saudara ipar perempuan saya adalah wanita tercantik di Aureus Halls. Adinata bukan satu-satunya yang menyukai saudara ipar perempuan saya. Jangan bicara tentang orang lain, ini saudaraku. Aku tidak bisa tenang setelah melihat saudara iparku, sepotong daging angsa jatuh ke mulutmu, pria mana di Aureus Halls yang tidak serakah? Cakra memikirkannya dengan hati-hati dan merasa itu benar-benar mungkin. Sial, pasti ada orang mesum tua dari kawasan bisnis Aureus Halls yang menyukai Jelita, jadi dia mengincarku. Jelita ini benar-benar istri yang hilang. Sebelum dia menikah, aku kehilangan $5 karena dia. Ratusan juta.
Pria terbaik tersenyum main-main, kamu tidak bisa mengatakan itu. Keluarga Fadmu tidak kekurangan 500 juta. Jika kamu kehilangannya, kamu akan kehilangannya. Paling buruk, kamu bisa bekerja di perusahaan orang tua itu dan menjadi orang tua. Tapi istri cantik jelita ini ada di tanganmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya. Orang mesum tua itu mungkin sangat berkuasa di mal, tapi dalam cinta, kamu pasti akan menang. Cakra tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Aji, kamu benar. Saingan cinta fanamu, kamu berani membiarkanku kehilangan 500 juta. Hahaha. Memikirkan hal ini, Cakra segera menelepon Jelita. Jelita sudah bangun dan merias wajah, dia segera menjawab telepon. Halo, sayang, apa yang kamu lakukan? Aku sedang merias wajah dan mencoba gaun pengantin. Hei, istriku, sebaiknya kamu tidur sekarang. Jelita menutup telepon dengan perasaan kesal. Cakra, apa katamu? Di sebelah Jelita, saudari baik Hanasta bertanya sambil melihat riasan Jelita. Jelita melemparkan iPhone-nya ke samping. Kata-kata kotor. Cakra sangat vulgar. Jika keluarganya tidak kaya, saya tidak akan menikah dengannya. Lebih baik Adinata saya berbicara dengan lembut. Hanasta tertawa. Sayangku, apakah tidak pantas bagimu memuji mantan suamimu saat mengenakan gaun pengantin karena menikah dengan pria lain? Jelita memikirkan Adinata dengan emosi yang rumit. Hanasta, apa yang harus saya lakukan jika Adinata tidak ingin menjadi ban serep? Bagaimana jika saya bercerai dalam beberapa tahun dan dia sudah menikah? Hanasta tidak menjawab, tapi meminta Jelita untuk berdiri. Jelita mengenakan gaun pengantin putih dan berdiri di depan cermin, tampak seperti peri yang turun ke bumi. Keindahan seperti ini seharusnya hanya ada di surga. Hanasta menyentuh wajah kecil Jelita dan berkata ke cermin, lihatlah wajah menawanmu, pria mana yang akan menolakmu. Percayalah, kamu akan mengalahkannya. Adinata, hidup ini adalah hidupmu sebagai ban serep. 1 jam kemudian, area villa di Jiangnanli, Aurous Halls. Ini juga merupakan area villa terbaik di Aurous Halls, dan harga per meter persegi lebih dari 150.000. Di sebuah villa, orang tua Cakra, Lutfi dan Rusi Liu, juga sedang berdandan di depan cermin. Rusi Liu mengenakan gaun Cina berwarna merah, bermartabat dan anggun untuk wanita berusia di atas 40 tahun, dia bisa menduduki peringkat pertama di Aurous Halls dalam hal sosok dan penampilan. Dan tidak hanya pesonanya yang tetap ada, karakter dan didikannya juga menjadi teladan bagi kalangan atas. Sambil membantu Lutfi mengikat dasinya, dia berkata, Lutfi, menurut saya rencana ekspansi perusahaan baru-baru ini terlalu agresif. Semua dana perusahaan diinvestasikan sekaligus, dan pinjaman telah dilunasi. Anda seharusnya tidak terlalu mempercayai Paul setelah membayar dia sejumlah besar uang. Lutfi sangat marah. Jika saya tidak percaya pada Paul saat itu, perusahaan kami bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk go public. Saya tidak menggunakan uang keluarga Liu Anda. Jadi mengapa Anda cemas? Rusi Liu berkata perlahan, bukan itu maksudku. Jika aku benar-benar yakin, aku bisa meminta uang kepada keluarga Liu. Aku tidak membutuhkannya. Lutfi tiba-tiba menjadi sangat marah, kalian keluarga Liu selalu meremehkanku. Kali ini aku akan menunjukkan kepadamu keluarga Liu bagaimana aku kembali. Melihat Lutfi marah, Rusi Liu segera menepuknya dan menghiburnya. Oke, anakku akan menikah hari ini, jadi kita tidak akan membicarakan ini lagi. Mari kita bicarakan hal lain. Kudengar Cakra juga mengundang mantan suami Jelita dan mengatakan bahwa dia akan mempermalukannya di depan umum. Menurutku ini tidak baik. Tolong beritahu Cakra lagi, jangan biarkan dia melakukannya ini. Saya melakukannya, saya mendengar bahwa mantan suami Jelita pandai kungfu dan tidak mudah diganggu. Lutfi mendengus dingin, nasihat apa yang ingin kamu bujuk? Dia hanyalah orang kelas bawah yang bekerja sebagai pengawal. Jika kamu mempermalukannya, kamu akan mempermalukannya. Ada apa? Lebih konyol lagi kalau dia tahu kungfu. Berapa banyak sutradara dan sutradara yang ada di sini hari ini? Dia berani bertindak gegabah. Rusi Liu menggelengkan kepalanya, baik ayah dan anak itu sama dan tidak bisa dibujuk sama sekali. Namun, ekspresi Lutfi berubah dan dia tiba-tiba berkata, jangan memperhatikan mantan suami Jelita, tapi ada tamu yang perlu kita perhatikan. Saya mendengar dari Cintia bahwa Tuan Brahma dari grup Citra Permata pasti akan datang ke pesta pernikahan hari ini. Anda juga tahu betapa misteriusnya Tuan. Ya adalah, teman-teman. Saya mendengar bahwa restoran-restoran baru, seperti restoran Yun Song Yun, atau karaoke dan klub baru, semuanya diciptakan oleh Tuan Brahma ini. Dia sekarang adalah bos catering, hiburan, pusat perbelanjaan, logistik, dan bidang lainnya di Aurous Halls. Banyak orang memanggilnya Kaisar Aurous Halls. Rusi Liu mengerutkan kening. Cintia, panggilanmu sangat penuh kasih sayang. Lutfi tersenyum dan membujuk Rusi Liu. Oh, kami adalah teman lama. Jangan terlalu banyak berpikir. Tuan Yandra dan saya tidak ada hubungannya. Jangan menyebarkan kecemburuan Anda pada Tuan Brahma nanti. Tapi Anda bisa, jangan menyinggung perasaannya. Rusi Liu berkata, apakah saya seorang wanita yang tidak tahu apa yang penting? Nah, ketika saya melihat Tuan Brahma, saya pasti akan melayaninya dengan baik.
Beberapa jam kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Cynthia Yandra datang ke area Rose Garden Villa tempat Adinata berada. Adinata sudah berdandan dan mengenakan setelan yang bagus. "Tuan Brahma, kamu terlihat sangat tampan hari ini," kata Cynthia Yandra dari lubuk hatinya. Adinata meluruskan dasinya dan berkata, "Ayo pergi. Hari ini, saya ingin memberitahu seluruh Aurous Halls bahwa Tuan Brahma dari grup Citra Permata adalah menantu keluarga Wibisana yang ditinggalkan. Ini saya, Adinata." Cynthia Yandra mengikuti Adinata, tangannya gemetar karena kegembiraan. Hari ini akhirnya tiba. Bab 65, Villa Suete. Sekelompok mobil pernikahan mewah melaju masuk Cakra untuk sementara melupakan ketidaknyamanan bisnisnya dan datang dengan gembira untuk menyambut pengantin wanita. Sesampainya di lantai 1 villa, sebelum kami menjemput Jelita, kami bertemu Maktika Wibisana terlebih dahulu. Maktika Wibisana tidak berperan sebagai pengiring pengantin, tapi dia juga mengenakan gaun putih dan terlihat sangat cantik. "Ah, saudari Maktika sangat cantik hari ini, aku hampir mengira kamu adalah pengantinku." Ketika Cakra melihat Maktika Wibisana, dialah orang pertama yang menggodanya. Maktika Wibisana memainkan rambutnya dengan jari kanannya dan berkata, "TSK, pengantin priaku adalah Tuan Brahma yang terkenal." Cakra tiba-tiba menyadari, pantas saja suster Maktika berdandan begitu cantik. Ternyata dia bertemu Tuan Brahma di pesta pernikahan hari ini. Maktika Wibisana mengangguk, "Tentu saja, saya mendengar bahwa Tuan Brahma pasti akan menghadiri pernikahan Anda dan saudara perempuan saya hari ini. Cakra, saya tidak menyangka bahwa keluarga Fad Anda cukup terkenal. Tuan Brahma selalu misterius dan tidak terlihat." Cakra tertawa bangga, "Haha, itu wajar. Keluarga Fad kami adalah keluarga kelas 1 di Aurous Halls. Wajar jika Tuan Brahma memberi kami wajah. Kak, mulai hari ini, kita adalah satu keluarga. Kita harus lebih sering berpindah-pindah mulai sekarang." Maktika Wibisana berkata, "Baiklah, saya akan mengingat apa yang saya janjikan kepada Anda. Pergi dan jemput saudara perempuan saya." Maktika Wibisana tidak sabar untuk pergi ke tempat pernikahan, tentu saja. Dia sama sekali tidak menantikan pernikahan Jelita dan Cakra. Yang dia nantikan adalah bertemu suaminya, Tuan Brahma dari grup Citra Permata. Setelah 1 jam, Portman Ritz-Carlton. Keluarga Fad memang merupakan keluarga terkaya di Aurous Halls. Mobil-mobil mewah terus melaju ke hotel ini untuk menghadiri pernikahan keluarga Fad. Lutfi dan Rusiliu juga sibuk menyambut tamu. "Tuan Sao, merupakan kehormatan besar bagi putra saya bahwa Anda dapat datang ke pernikahan putra saya. Direktur Zheng, selamat datang, pastikan untuk minum 2 kali lagi nanti. Wakil Wali Kota Jiang, UPS, saya sangat kecewa dengan sambutan Anda. Saya akan menghukum Anda dengan minuman nanti." "Haha, silakan duduk." Melihat Lutfi dan istrinya menyambut para pejabat tersebut, Jelita yang mengenakan gaun pengantin berwarna putih merasa sangat bahagia. Jelita diam-diam berkata di dalam hatinya, "Lingkaran sosial keluarga Fad sangat kuat. Saya belum pernah melihat banyak orang di pesta ulang tahun nenek saya. Mereka mungkin adalah tokoh besar di lingkaran bisnis dan politik Aurous Halls, bukan? Bisakah mereka menikah? Senang rasanya memiliki keluarga kaya raya. Tidak seperti saat aku menikahi Adinata terakhir kali. Semua tamu di pesta pernikahan datang untuk keluarga kami, dan mereka bahkan tidak memiliki tamu yang layak." Antara Adinata dan Cakra, Jelita lebih menyukai Adinata. Namun dalam hal latar belakang keluarga, dan dalam hal kebahagiaan dan kesombongan yang dibawa oleh pernikahan bagi Jelita, Jelita merasa bahwa Adinata benar-benar kalah dengan Sang Cao. Saat ini, dia sama sekali tidak menyesal menceraikan Adinata, tetapi sebenarnya sangat bahagia. Tiba-tiba terjadi keributan di lokasi kejadian. "Tuan Kuncoron, ya Tuhan, Tuan Kuncoron ada di sini." Lutfi terkejut dan bergegas, memegang tangan Tuan Kuncoron dengan kedua tangannya. "Orang terkaya di Tiongkok ada di sini. Saya, Lutfi, sangat berbudi luhur dan berbakat sehingga saya dapat mengundang Anda." Cakra, Jelita, dan semua orang di keluarga Wibisana sangat ketakutan hingga mereka menutup mulut. Keluarga Fad sebenarnya punya urusan dengan Tuan Kuncoron, orang terkaya di Tiongkok. Anda tahu, keluarga Fad hanyalah keluarga kelas 1 di Aurous Halls, bahkan bukan keluarga 10 besar di Aurous Halls. Dan Tuan Kuncoron ini adalah orang nomor 1 di negara ini dan termasuk dalam 20 besar dunia. Ini adalah 2 tingkat orang yang sangat berbeda. Lutfi berkata dengan lantang, "Kerabat atau teman mana yang membantu saya mengundang Tuan Kuncoron? Saya, Lutfi, akan berterima kasih banyak nanti." Tuan Kuncoron berjabat tangan dengan Lutfi dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Fad, sama-sama. Saya di sini tanpa diundang hari ini. Saya harap Tuan Fad tidak tersinggung." Tuan Kuncoron sama sekali tidak mengenal keluarga Fad, dan dia tidak mendapat undangan, dia masuk hanya dengan melihat wajahnya. Lutfi berkata, "Tuan Kuncoron sangat sopan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dan anak saya bahwa Anda bisa datang. Saya ingin tahu apakah Tuan Kuncoron memiliki sesuatu yang penting untuk datang ke sini hari ini?" Mereka berdua pengusaha. Lutfi tahu bahwa Presiden Mangun punya banyak hal yang harus dilakukan.
Hari ini dia terbang untuk menghadiri forum Davos dan besok dia terbang menemui presiden negara lain. Dia tidak punya waktu untuk menghadiri pernikahan orang asing. Oleh karena itu, Lutfi menduga pasti ada yang tidak beres dengan Tuan Kuncoron. Tuan Kuncoron tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya datang ke sini pertama untuk memberkati pengantin baru, dan kedua untuk bertemu Tuan Brahma dari grup Citra Permata." Kalimat pertama merupakan ucapan sopan dan bisa diabaikan, namun kalimat terakhir mengejutkan Lutfi. Bahkan orang terkaya di Tiongkok pun ingin mengenal Tuan Brahma. Dari sudut pandang ini, Tuan Brahma yang misterius ini mungkin lebih kaya daripada Tuan Kuncoron. Memikirkan hal ini, setiap orang yang hadir semakin mengagumi Tuan Brahma. Lutfi berkata dengan cepat, "Tuan Kuncoron, silakan duduk. Saya akan segera menelepon wakil presiden grup Citra Permata dan menanyakan di mana mereka berada." "Terima kasih atas kerja kerasmu," Pak Mangun mengucapkan terima kasih dengan kedua tangannya dan menyapa pengusaha lain dengan senyuman, tanpa ada kesan orang terkaya. Tuan Brahma. Ketika Jelita melihat adegan ini, dia juga sangat penasaran dengan Tuan Brahma. Latar belakang keluarga dan penampilan seperti apa yang dimiliki seorang gadis agar layak menjadi istri Tuan Brahma. "Oh, aku tidak mau memikirkannya." Jelita percaya bahwa dia tidak layak untuk Tuan Brahma, tidak seperti Maktika Wibisana yang selalu memiliki fantasi yang tidak realistis. Lutfi mengatur Tuan Kuncoron ke tempat duduknya dan segera memanggil Cynthia Yandra. "Cynthia, apakah kamu dan Tuan Brahma sudah berangkat?" Cynthia Yandra berkata, "Segera pergi ke pintu hotel." "Ada apa di depan pintu? Aku akan keluar menyambutmu sekarang juga." Lutfi sangat gembira dan segera berkata kepada istri dan anak-anaknya, "Tuan Brahma dan Tuan Yandra ada di depan pintu. Ikutlah dengan saya ke pintu untuk menyambut mereka." "Ya." Cakra, Jelita, dan junior lainnya mengikuti. "Ah, Tuan Brahma sayangku ada di sini. Nenek, ayah, ayo kita ke sana juga." Maktika Wibisana melompat dengan semangat. Nyonya Wibisana mengangguk, "Tuan Brahma adalah rekan kami, jadi tentu saja kami ingin pergi." Setelah mendengar ini, tamu lain pun berdiri dari tempat duduknya. "Saya mendengar bahwa Tuan Brahma dari grup Citra Permata telah mengakuisisi banyak restoran dan karaoke. Sekarang dia memonopoli banyak industri di Aurous Halls. Tidak hanya itu, saya juga mendengar bahwa dia menghancurkan perusahaan untuk bersenang-senang setiap kali dia ada urusan. Dalam sebulan terakhir, dia telah membuat puluhan perusahaan bangkrut. Lihat, bahkan Tuan Kuncoron sudah pergi ke pintu. Ayo pergi dan lihat siapa Tuan Brahma. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman dengan Tuan Brahma." Di depan hotel, Maybach Putih, yang pernah dikenal sebagai mobil termahal di dunia, dan berharga lebih dari 30 juta, perlahan melaju menuju hotel dan berhenti di depan pintu. Petugas hotel membuka pintu mobil, dan Cynthia Yandra, yang mengenakan gaun putih, keluar dari mobil terlebih dahulu. Semua orang tahu bahwa orang berikutnya yang turun dari mobil adalah Tuan Brahma. Saya melihat Adinata, mengenakan jas putih, keluar dari mobil. Cynthia Yandra meraih lengan Adinata dan memperkenalkan Lutfi. "Tuan Fad, ini Tuan Brahma dari grup Citra Permata kami." Bab 66. "Halo, aku Adinata." Adinata keluar dari macan tutul Maybach putih senilai lebih dari 30 juta yuan, mengenakan jas putih. Selain itu, semua orang pernah mengagumi Adinata sebelumnya. Hari ini, Adinata, di mata semua orang, sama mulia dan mulianya dengan peri di dunia peri. Lutfi tidak seperti Cakra dan orang lain yang pernah bertemu Adinata sebelumnya, ini adalah pertemuan pertama mereka. Lutfi memegang tangan Adinata dengan penuh semangat dan berkata, "Kunjungan Tuan Brahma benar-benar suatu kehormatan bagi saya dan anak saya." Rusi Liu juga tidak dapat mempercayainya, Tuan Brahma sangat muda dan tampan. Benar-benar tidak terduga. Adinata melirik Rusi Liu dan berkata, "Apakah ini istri Tuan Fad? Dia memang cantik." Tuan Fad tersenyum dan berkata, "Lelucon sekali, dia adalah istriku." Rusi Liu pun ikut heboh, seorang wanita berusia 40-an justru terlihat sedikit malu saat dipuji oleh pria berusia 20-an. Saat ini, Cakra tiba-tiba menjadi marah saat melihat Adinata memandang ibunya dengan tidak bermoral dan berbicara sembrono. "Adinata, kamu berpura-pura menjadi presiden lagi. Kamu sama sekali bukan presiden grup Citra Permata, kamu adalah pengawal Cynthia Yandra." Jelita juga bingung, kenapa Cynthia Yandra bekerja sama dengan Adinata dalam akting. Orang-orang yang datang ke pesta pernikahan hari ini semuanya adalah orang-orang terkemuka di Aurous Halls. Bolehkah Cynthia Yandra menipu semua orang seperti ini? Sebelum Adinata dapat berbicara, Tuan Kuncoron sudah melangkah maju, mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Brahma, saya sudah lama mendengar nama Anda. Suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya." Adinata juga terkejut, "Tuan Kuncoron? Apakah Anda masih memiliki kontak dengan keluarga Fad?" Jika Tuan Kuncoron dan keluarga Fad adalah saudara atau teman dekat, maka Adinata memang akan pusing. Meski di pertarungan terakhir Adinata tetap menang, namun akan jauh lebih sulit, bagaimanapun, MA adalah orang terkaya di Tiongkok. Tuan Kuncoron melambaikan tangannya berulang kali, "Tidak, tidak,
saya datang ke sini khusus untuk menemui Anda. Saya hanya mendengar bahwa Anda datang ke Rose Halls beberapa hari terakhir ini. Faktanya, 3 tahun lalu, kakek Tuan Brahma dan saya makan malam Dila. Kakek Pak Ye adalah idola saya. Saya sudah memikirkan kapan harus berkunjung lagi, karena takut mengganggu lelaki tua itu. Saya ingin tahu apakah lelaki tua itu dalam keadaan sehat. Cakra dan Jelita terkejut, akankah MA mengenal kakek Adinata? Tidak ada kesalahan, kan? Adinata tersenyum dan berkata, kakek dalam keadaan sehat. Saya juga mendengar kakek menyebut Tuan Kuncoron. Kakek berkata bahwa Tuan Kuncoron adalah sosok legendaris dan ahli bisnis sekali dalam 1 abad. Saya selalu ingin bernostalgia denganmu. Kakekku ada di Inggris sekarang. Ayo kita lakukan ini. Kapan kamu akan pergi ke Inggris? Katakan padaku dan aku akan mengatur waktu agar kamu bertemu. Tuan Kuncoron langsung berkata dengan penuh semangat, bagus sekali, bolehkah saya menambahkan Anda di WeChat? Tuan Kuncoron berinisiatif mengeluarkan ponselnya dan memindai WeChat milik Adinata. Semua pemimpin bisnis yang hadir merasa iri, dan mereka juga sangat menginginkan akun WeChat Tuan Kuncoron. Tapi dia setinggi Tuan Kuncoron, tapi dia berinisiatif menambahkan akun WeChat Junior. Setelah menambahkan WeChat, Tuan Kuncoron berkata, saya masih harus mengadakan pertemuan, jadi saya akan mengambil langkah pertama. Tuan Kuncoron berjabat tangan dengan Adinata lagi, lalu segera pergi. Begitu Pak Mangun pergi, seseorang tiba-tiba melompat keluar dari tempat kejadian. Pria ini melompat ke arah Adinata, berlutut tepat di depan Adinata, dan bersujud kepada Adinata. Semua orang terkejut. Cakra melihatnya dan tertegun, bukankah ini agen umum Tuan-Tuan Takut di Rose Halls, Bos Kuncoron Ma? Saya sudah lama tidak bertemu Anda, dari mana saja Anda? Mengapa Anda mengetuk kamu Chen? Kepala? Ya, inilah Kuncoron yang memecat Adinata sejak awal. Kuncoron melirik Cakra dan berkata, saya pergi ke ibu kota untuk mencari Tuan Tirta dan memintanya untuk mengizinkan saya menjadi agennya lagi. Saya memohon selama lebih dari setengah bulan sebelum dia mengalah dan memberitahu saya bahwa saya telah menyinggung perasaan Brahma. Bos, selama Tuan Brahma bersedia memaafkan saya, Tuan Tirta akan bersedia terus bekerja sama dengan saya. Setelah menjelaskan, Kuncoron terus bersujud kepada Adinata, Tuan Brahma, saudara Adinata, saya salah. Saya memiliki mata yang buta dan tidak dapat melihat Taisan. Ketika saya menyinggung Anda, itu semua karena dorongan keluarga Wibisana. Saya punya tidak ada permusuhan atau permusuhan denganmu. Ini benar-benar kesalahpahaman. Mohon maafkan saya, Tuan Brahma. Keluarga Wibisana semua tercengang. Mahardika bertanya, Bos Kuncoro, apakah Anda yakin Adinata adalah Tuan Brahma? Jangan bersujud pada orang yang salah. Kuncoron berbalik dan memarahi Mahardika. Saya salah, Tuan Tirta. Tuan Tirta memberitahu saya secara pribadi bahwa saudara Adinata lah yang mencabut hak agensi saya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan melakukannya telah berakhir seperti ini. Mahardika menelan ludah, mungkinkah panggilan telepon yang dilakukan Adinata di pesta ulang tahun hari itu benar? Apakah dia benar-benar menarik hak agensi Kuncoron hanya dengan satu panggilan telepon? Tuan kamu, Tuan kamu. Pada saat ini, ratapan orang lain terdengar dari tempat kejadian. Saya melihat seorang pria parubaya berjalan karena malu. Bukankah ini William Sondari dari restoran Lo Wailo? Bos Song, kenapa kamu mengenakan pakaian lusuh dan bertingkah seperti ini? Restorannya ditutup oleh toko Yun Song Yun Ki. Tidak ada bisnis setiap hari, dan sudah lama tidak dapat bertahan. Seseorang mengenalinya dan dia adalah William Sondari, pemilik restoran Lo Wailo. William Sondari menghampiri Adinata dan berlutut di tempat. Dia berlutut di sisi kanan Kuncoron dan berkata, Tuan Brahma, saudara Adinata, saya salah. Saya tidak dapat melihat Gunung Tai karena saya memiliki mata. Kuncoron berkata, jangan ucapkan dialogku. William Sondari mengabaikannya dan melanjutkan, itu semua karena dorongan keluarga Wibisana. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Di pesta ulang tahun, aku benar-benar tidak punya pilihan. Tuan Brahma, anggap saja aku sebagai seorang kentut dan biarkan aku pergi. William Sondari tidak tahan lagi. Di restoran Yun Song Yun, ada penyanyi populer bernyanyi setiap hari, dan harganya murah. Adinata hanya membakar uang untuk bermain dengan William Sondari, dan William Sondari tidak mampu membelinya. Melihat Kuncoron dan William Sondari berlutut ke arah Adinata, Cakra tidak lagi berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Apakah Adinata benar-benar presiden grup Citra Permata? Pada saat ini, Narswara berdiri, mengambil ponselnya, berjalan mendekat dan berkata, mereka yang masih mempertanyakan identitas mantan saudara ipar saya, keluarkan ponsel Anda dan gunakan mata surga untuk memeriksanya. Siapa presiden grup Citra Permata? Anda dapat melihat nama dan foto presiden perusahaan di mata surga. Adinata selalu menyembunyikannya agar tidak ada orang lain yang dapat menemukannya. Hari ini, Adinata tidak perlu lagi bersembunyi. Cakra dan Jelita mengeluarkan ponsel mereka secara bersamaan, mencari dan memeriksa, dan benar saja mereka melihat Adinata di kolom CEO. Tidak, Jelita sangat terkejut hingga iPhone-nya jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa informasi di mata surga tidak akan pernah salah.
Kepala Kuncoron dan William Sondari tidak akan pernah salah saling memukul. Faktanya sudah jelas. Adinata adalah Tuan Brahma dari grup Citra Permata. Nenek, ada apa denganmu? Nareswara bangga bahwa dia adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang mengetahui identitas Adinata sebelumnya, selain Cynthia Yandra. Namun tiba-tiba saat dia melihat Nyonya Wibisana duduk di kursi, dia tiba-tiba pingsan. Bu, apa kabar? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Mahardika segera menjemput Nyonya Wibisana. Ismoyono dan Juwita Jayanti dengan cepat berkata, mari kita kirimkan. Mahardika memeluk Nyonya Wibisana dan menolak melepaskannya saat ini. Siapa yang berani menghadapi Adinata? Semua keluarga Wibisana ingin melarikan diri. Bu, biarkan aku mengantarnya. Putrimu akan menikah hari ini. Kalian semua boleh tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, Mahardika pergi seolah melarikan diri. Bab 67. Minta maaf pada Tuan Brahma. Dalam 3 tahun terakhir, setiap kali Mahardika bertemu Adinata, dia selalu mengejek dan memarahinya berkali-kali. Selain itu, beberapa waktu lalu, Mahardika mengirimkan preman untuk memukuli Adinata karena insiden Nareswara. Adinata memilih untuk mengungkapkan identitasnya di pernikahan Jelita hari ini, jelas karena balas dendam. Mahardika tidak dekat dengan Jelita, jadi dia tidak akan tinggal di sana dan mengalami bencana, jadi dia memilih untuk pergi secepatnya. Mahardika menggendong Nyonya Wibisana ke kursi belakang Audi Q7 dan berkata kepada pengemudi, cepat, pergi ke rumah sakit. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia mendengar Nyonya Wibisana tiba-tiba meratap. Raungan Nyonya Wibisana membuat Mahardika ketakutan. Bu, kamu baik-baik saja. Kamu membuatku takut. Kupikir kamu pingsan karena anak itu Adinata. Mahardika merasa lega. Nyonya Wibisana terus memukuli kakinya dengan sedih. Aku minta maaf atas kematian ayahmu. Aku benar-benar bodoh. Baru sekarang aku mengerti mengapa ayahmu membiarkan Adinata menikah dengan keluarga kami. Saya pribadi mengusirnya dari keluarga Wibisana. Mengapa saya seperti ini? Bingung. Baru pada saat inilah Nyonya Wibisana mengerti mengapa Tuan Wibisana yang selalu cerdik memilih Adinata sebagai cucu mertuanya. Ternyata Adinata bukanlah seorang preman, melainkan seorang CEO sungguhan. Itu orang kaya. Nyonya Wibisana baru saja pingsan, dan dia hanya berpura-pura. Jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Adinata. Di masa lalu, keluarga Wibisana melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Adinata, dan Nyonya Wibisana tidak punya wajah untuk melihat Adinata. Nyonya Wibisana bertanya, Nareswara sepertinya sudah mengetahui identitas Adinata sebelumnya. Mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya, bajingan? Mahardika tampak mengunluh. Sebenarnya, Nareswara telah memberitahuku tentang Adinata baru-baru ini, mengatakan bahwa Adinata sangat kuat dan tidak boleh terprovokasi. Saya tidak percaya. Aduh, Nyonya Wibisana tua mengeluh, saya melewatkannya. Keluarga Wibisana saya melewatkan kesempatan besar. Jelita dan Adinata telah bersama selama 3 tahun, dan mereka bahkan tidak memiliki anak. Kasihan Tuan Brahma yang merindukan Maktika siang dan malam, ternyata Adinata. Rencana keluarga Wibisanaku untuk mengubah takdir mereka dengan mengandalkan menantu laki-laki mereka hancur total. Di luar hotel, setelah Maktika Wibisana mengetahui bahwa Meneerye yang dia impikan sejak lama adalah Adinata, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia mengambil inisiatif untuk menghampiri Adinata dan bertanya, Adinata, apakah Anda Tuan Brahma? Presiden Grup Citra Permata? Adinata melihat ekspresi kaget Maktika Wibisana dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Maktika Wibisana berkata dengan tatapan penuh kasih sayang, saya tidak dapat membayangkan bahwa orang yang paling saya cintai akan datang kepada saya sejak lama dan diam-diam melindungi saya selama 3 tahun. Adinata, bukankah Maktika Wibisana sedang memutar video pendek? Kapan dia mulai menulis puisi bahasa daerah? Adinata berkata dengan canggung, bahkan sebelumnya, aku masih menjadi saudara iparmu. Kapan aku menjadi orang yang paling kamu cintai? Maktika Wibisana dengan cepat menyangkal, aku bukan saudara iparku. Apakah kamu tidak mendengarkan ayahku? Kakek awalnya mengatur agar kamu dan aku menikah. Ya Tuhan, Tuhan benar-benar menggoda kita seperti ini, menyebabkan kita tertunda selama 3 kehidupan. Bertahun-tahun, meskipun kami telah bertemu satu sama lain setiap hari selama 3 tahun terakhir, kami tidak mengetahuinya. Oke, berhenti bicara, kita akan membicarakannya nanti. Ketika Maktika Wibisana sedang membacakan puisi cinta, 2 tangan giok putih dan lembut telah meraihnya. Adinata tidak ingin terlibat dengan Maktika Wibisana untuk saat ini. Dia bukan protagonis hari ini. Dulu, meski Maktika Wibisana sering mengejek Adinata, apa yang dilakukannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan Jelita. Saat Maktika Wibisana sedang merayu Adinata, Lutfi dan Rusiliu juga mengetahui seluk-beluk masalah tersebut dari Cakra. Oh tidak, Adinata adalah mantan suami Jelita. Apakah menurutmu dia ada di sini untuk mencuri pernikahannya? Lutfi berbisik pada Rusiliu. Rusiliu lebih khawatir daripada Lutfi. Tidak apa-apa jika itu hanya perampokan, tapi paling buruk, dia akan kehilangan muka. Dia takut Adinata akan membalas dendam pada Cakra.
Bagaimanapun, kebencian karena mengambil istrinya sudah cukup menjadi alasan untuk membunuh seseorang di mata banyak orang. Rusi Liu berjalan ke depan dengan tatapan hormat. Tuan Brahma, saya ingin tahu apakah Anda datang ke pesta pernikahan hari ini karena jelita. Jika Adinata menjawab ya, maka Rusi Liu tidak akan segan-segan meminta Cakra menyerahkan jelita. Presiden grup Citra Permata jelas bukan orang kecil seperti Cakra yang bisa tersinggung. Jelita juga tertegun sejenak, menggosok kedua tangannya, merasa sangat bersemangat. Dia di sini, dia menginjak awan warna-warni untuk menikah denganku. Pahlawanku yang tak tertandingi, suami kesayanganku, dia di sini untuk mencuri pernikahanku. Jelita tahu bahwa Adinata sangat mencintainya, dan dia mengira Adinata ada di sini untuk mencuri pernikahannya. Namun, Adinata berkata dengan tenang, Nona Jelita memang mantan istriku, tapi aku tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Awalnya aku tidak berencana untuk datang ke sini. Dia adalah putra Nyonya Fag, dan dia bersikeras untuk mengirimkan undangan agar aku datang, dan mengatakan bahwa dia ingin aku melihat betapa mewahnya pernikahan itu, dan juga mengatakan bahwa jika aku tidak datang, aku tidak akan menjadi laki-laki. Jadi, aku datang bersama Cynthia. Kata-kata Adinata membuat Jelita merasa merinding. Dia di sini bukan untuk mencuri pengantin wanita. Kali ini, Rusi Liu langsung menampar wajah Cakra. Bentak, mendengarkan suaranya, saya merasa sangat kuat, ibu ini tidak kenal ampun. Apakah ada orang yang berbicara seperti ini ketika Anda mengundang seseorang ke pesta pernikahan? Mengapa Anda tidak segera meminta maaf kepada Tuan Brahma? Rusi Liu berteriak pada Cakra. Cakra juga bingung baru kemudian dia menyadari mengapa perusahaan tempat dia berinvestasi bangkrut di masa lalu. Ternyata aku diincar oleh Adinata. Saya minta maaf. Cakra tidak berani melanggar perintah ibunya. Adinata tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lutfi melihat bahwa Adinata tidak berencana mencuri pengantin wanita, jadi dia segera berkata, Tuan Brahma, silakan masuk. Setelah Anda duduk, saya akan meminta Cakra untuk meminta maaf kepada Anda di depan umum. Adinata memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Karena dia ada di sini, tentu saja dia juga akan menghadiri pernikahannya. Lutfi diatur untuk mengambil tempat duduk, dan Lutfi dengan cepat meminta seseorang untuk menuangkan 3 gelas anggur putih. Lutfi memegang gelas anggur kecil dan berkata, saya mendengar bahwa Cakra telah menyinggung Tuan Brahma sebelumnya. Sebagai seorang ayah, saya gagal mendisiplinkannya dengan baik. Saya akan menghukum diri saya sendiri dengan 3 gelas anggur dan meminta maaf kepada Tuan Brahma. Lutfi meminum 3 minuman berturut-turut sebagai pembawa acara pesta pernikahan ini. Dia menundukkan kepalanya dan memberi cukup wajah pada Adinata. Adinata tersenyum. Orang-orang yang berbisnis, terutama yang berbisnis besar, fleksibel, dan mereka semua sadar akan keadaan saat ini. Mereka tidak keras kepala seperti orang-orang di bawah. Bahkan ketika mereka dipukuli sampai mati, mereka masih berjuang dengan keras kepala. Adinata sudah lama berharap begitu dia mengungkapkan identitasnya, keluarga Fad akan menyerah. Oleh karena itu, rencana pembalasan terhadap keluarga Fad telah dilaksanakan sejak lama. Itu tidak dapat diselesaikan jika Lutfi mengakui kesalahannya dan menghukumnya dengan beberapa minuman. Lutfi, seorang tetua, berdiri dan minum 3 gelas anggur berturut-turut, sementara Adinata duduk dan memperhatikan. Pada saat ini, Lutfi berkata kepada Cakra, mengapa kamu tidak segera menuangkan segelas anggur kepada Tuan Brahma untuk meminta maaf? Cakra tampak mengunduh dan tidak bergerak. Dia mengepalkan tinjunya dan sangat sedih hingga semua tamu menertawakannya. Bab 68. Cakra adalah orang yang sangat peduli dengan wajah. Di antara teman-teman generasi kedua yang kaya, dia selalu menjadi orang yang suka pamer. Hari ini saya menikah dengan wanita tercantik di Aurous Halls. Satu-satunya kritik adalah Jelita menikah untuk kedua kalinya. Jadi Cakra telah memberitahu teman-temannya sebelumnya bahwa Adinata akan dipermalukan di depan umum pada pernikahan hari ini. Namun siapa sangka Cakra gagal mempermalukan Adinata, melainkan malah dipermalukan oleh Adinata. Berlutut dan tuangkan anggur untuk Adinata. Cakra tidak bisa melakukannya. Mungkinkah dia menipuku? Cakra tiba-tiba mendapat ide seperti itu, karena menurutnya, Adinata tidak bisa menjadi presiden atau generasi kedua orang kaya. Keluarga kaya mana yang rela membiarkan putranya menikah dengan keluarga tersebut? Tuan Brahma selalu misterius dan tidak pernah muncul. Jadi Adinata menghubungi Cynthia Yandra dan meminta Cynthia Yandra membantunya berpura-pura menjadi Tuan Brahma di pernikahan saya. Cynthia Yandra, wanita tua ini, telah jatuh cinta pada Adinata. Sekarang mereka berdua mungkin sudah terhubung. Tidak mengherankan jika Cynthia Yandra membantunya. Adapun informasi tentang mata surga juga bisa disampaikan oleh Cynthia Yandra. Peretas juga mungkin terjadi. Penampilan Pak Mangun sepertinya sedikit berbeda dari yang dilihatnya di TV, dan tinggi badannya tidak sesuai. Mungkin palsu. Adapun Kuncoron dan William Sondari, mereka telah kehilangan bisnis dan menjadi miskin sejak lama. Adinata sangat pandai bertarung.
sangat mungkin bagi mereka untuk datang ke sini untuk melakukan pertunjukan di bawah paksaan dan bujukan. Setelah menganalisis semua informasi sertifikasi Presiden Adinata saat ini, kepala Cakra mulai memanas dan dia tersenyum. Hahaha, Adinata, apakah kamu menipu kami? Kamu sama sekali bukan CEO, kamu hanya seorang pengawal. Kamu secara khusus melakukan tindakan ini dengan Cynthia Yandra. Kenapa? Kamu ingin jelita menyesalinya. Ketika Cakra mengatakan ini, semua penonton terkejut. Ibu Rusiliu sangat marah. Cakra, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak melihat sikap Tuan Kuncoron terhadap Tuan Brahma tadi? Saya tidak berbicara omong kosong. Cakra mulai menjelaskan. Tidakkah menurut Anda tinggi dan penampilan Tuan Kuncoron agak berbeda dari yang ditampilkan di berita TV? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuan Kuncoron secara langsung. Setelah Cakra memberitahunya, mereka menjadi curiga. Jangan bilang, aku benar-benar tidak memperhatikan penampilan Pak Mangun barusan. Aku hanya merasa menyukainya, jadi kupikir itu dia. Aku perhatikan baik-baik, dagunya sepertinya salah. Dagu Pak Mangun tidak begitu tajam. Tingginya juga salah. Pak Mangun sepertinya tidak terlalu tinggi, kan? Bukankah tingginya hanya lebih dari 1,5 meter? Orang yang tadi pasti tingginya 1,7 meter. Benar. Bagaimana bisa orang sibuk seperti Tuan Kuncoron datang ke pesta pernikahan hanya untuk satu orang, hanya untuk muncul dan pergi dengan tergesa-gesa tanpa ada orang yang kita kenal di sekitarnya? Semua orang banyak bicara, dan mereka semua setuju dengan pernyataan Cakra. Cynthia Yandra tidak tahan lagi. Cakra, apakah kamu bodoh? Bisakah informasi tentang mata surga salah? Cakra tersenyum dan berkata, Tuan Yandra harus membuat satu set lengkap untuk acaranya. Ini hanya sebuah aplikasi. Seberapa sulitkah mengubah informasi beberapa menit? Saat ini, Kuncoron dan William Sondari, yang masih berlutut di samping Adinata, berbicara mewakili Adinata. Kuncoron berkata, Cakra, kamu idiot. Kamu berani mempertanyakan Tuan Brahma. Saya tidak percaya bahwa Adinata adalah Tuan Brahma pada waktu itu, dan itulah sebabnya saya berakhir dalam situasi ini. Jika kamu terus menjadi sangat keras kepala, ketika saatnya tiba aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati. William Sondari, Cakra, menurutku kamu tidak bodoh. Aku khawatir kamu juga tahu bahwa alasan yang kamu cari tidak masuk akal, bukan? Jika kamu berhubungan seks dengan istri Tuan Brahma, lagi pula kamu akan mati, jadi kamu berani terus memfitnahnya. Benar kan, Tuan Brahma? Perkataan William Sondari membuat Cakra berkeringat dingin, itu karena terlalu banyak kontak mereka berdua, tapi William Sondari, si bajingan, sebenarnya bisa membaca pikiran Cakra. Keamanan, seret kedua anjing ini berlutut di tanah keluar dari sini. Kalian berdua pecundang, jangan pikir aku tidak tahu berapa banyak uang yang Adinata berikan padamu. Cakra berteriak, dan tak lama kemudian dua orang kuat datang dan membawa Kuncoron dan Williamson dari keluar. Saat ini, Jelita sangat cemas hingga hampir menangis, dia juga merasa Adinata tidak terlihat seperti seorang CEO karena Adinata begitu baik padanya selama 3 tahun terakhir. Jika Adinata adalah CEO dan berasal dari keluarga terkemuka, mengapa dia harus memperlakukannya seperti anjing? Jelita berkata, Adinata, apakah kamu hanya berpura-pura? Saya mohon, tolong berhenti membuat masalah. Kamu tidak bisa bercanda di saat seperti hari ini. Jelita sangat ingin Adinata memberitahu jawabannya. Tapi Adinata menolak berdebat dengan alasan, tapi berkata dengan tenang. Kamu tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Jika aku bukan CEO dan itu membuat kalian berdua merasa lebih baik, maka baiklah, aku berpura-pura. Adinata sudah 2 kali mengatakan bahwa dia adalah presiden, jadi karena dia masih tidak percaya, katakan saja tidak. Mengapa bersusah payah menjelaskannya kepada orang idiot? Begitu Adinata mengakui bahwa dia berpura-pura, mantan ibu mertuanya Juwita Jayanti menghela nafas lega dan menghampiri. Dasar bocah nakal, kamu membuatku takut setengah mati. Kupikir kamu benar-benar menjanjikan, tapi kamu hanya berpura-pura membuat masalah begitu lama. Kamu, sebelum Juwita Jayanti menyelesaikan kata-katanya, Ismoyono menariknya jauh-jauh dan memarahinya dengan suara rendah. Kamu masih ingin membuat masalah dan membakar dirimu sendiri. Kamu tidak ingin mati. Juwita Jayanti pun berbisik, apa dia tidak berpura-pura? Ismoyono menggelengkan kepalanya dan sangat marah. Kamu wanita bodoh. Tidak masalah jika kamu menimbulkan masalah, jangan sakiti keluarga Wibisana kami. Jika kamu berani memprovokasi Adinata lagi, aku akan segera menceraikanmu. Kamu dan bintang kecilmu pergi ke sana. Wajah Juwita Jayanti tiba-tiba memerah. Ismoyono telah melihat bahwa Adinata jelas merupakan CEO yang sebenarnya. Bukan karena hal lain, tapi karena sikap Narswara terhadap Adinata. Lutfi sekarang berada dalam dilema, dan dia tidak dapat memverifikasi keaslian Adinata. Lutfi berkata, baiklah, semuanya, silakan duduk dan minum teh. Pernikahan akan segera dimulai. Rusi Liu juga berkata, Tuan Brahma berteman dengan putra kami. Mereka sedang bermain-main. Semuanya, silakan duduk. Setelah mendengarkan kata-kata pembawa acara, semua orang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tapi matanya masih terfokus pada Adinata.
Adinata dan Chintya Yandra sedang duduk di meja sendirian. Chintya Yandra menyesap teh dan berkata, para idiot ini masih meragukan identitasmu. Adinata juga menyesap tehnya dan berkata, kecuali Jelita dan Juwita Jayanti, saya pikir semua orang di keluarga Fad dan keluarga Wibisana seharusnya sudah percaya bahwa saya adalah presidennya. Tapi orang lain, saat dia mengatakan ini, dia melihat tamu penting lainnya masuk ke aula. Setelah Lutfi melihatnya, dia langsung berjalan dengan terkejut. Bukankah ini CEO Ju22 yang terkenal, Tuan Huang? Industri e-commerce sekarang sedang booming. Double 11 tahun lalu, volume transaksi satu hari pemimpin Tmall melebihi 200 miliar yuan. Meski Ju22 tidak sebaik Ju22, namun tetap bisa menempati tempat di industri e-commerce dalam negeri saat ini. Huang Chengming, Tuan Huang, juga merupakan orang besar yang bernilai puluhan miliar. Huang Chengming datang membawa hadiah di tangannya, memegang tangan Lutfi, dan berkata, Tuan Fad dan saya hanya bertemu sekali di ibu kota. Tuan Fad dapat mengingat saya. Tuan Fad benar-benar memiliki ingatan fotografis. Tidak. Tuan Huang bisa datang ke pernikahan putraku hari ini dan membawakan hadiah. Itu benar-benar membuatku terlihat baik. Lutfi tertawa. Huang Chengming berkata, maaf, hadiah ini bukan untuk putra Anda. Bab 69. Wajah tersenyum Lutfi tiba-tiba menghilang. Bukankah ini untuk anakku? Tuan Huang tidak ada di sini untuk menghadiri pernikahan anak itu? Lutfi tampak mengunduh. Huang Chengming berkata sambil tersenyum, tentu saja saya di sini untuk mengadakan pesta pernikahan, tetapi uang hadiah yang saya siapkan untuk Tuan muda Anda telah diserahkan. Jika Anda tidak percaya, Tuan Fad dapat memeriksanya itu keluar. Lutfi berkata dengan cepat, Tuan Huang mengolok-olok saya dengan mengatakan ini. Mengapa saya peduli dengan hal ini? Tuan Huang bisa datang ke pesta pernikahan karena dia sangat menghargai saya dan bahkan memberi saya hadiah. Sangat sopan. Lutfi tahu bahwa Huang Chengming sangat kaya, jadi selama dia membayar hadiah, setidaknya jumlahnya 100.000 yuan. Jadi, Lutfi segera memanggil Cakra dan Jelita. Cakra, Jelita, cepat kemari dan temui Tuan Huang. Halo, Tuan Huang, saya sudah lama mendengar nama Anda. Anda adalah idola saya. Cakra mendekat, memegang tangan Huang Chengming dengan kedua tangannya, dan terus menjilat. Meskipun keluarga Fad adalah keluarga kaya, mereka masih tertinggal jauh dari keluarga-keluarga yang masuk dalam daftar orang kaya dalam negeri sepanjang tahun. Baiklah, halo, kata Huang Chengming ringan, sedikit acuh tak acuh. Jelita juga sangat gembira. Dia tidak menyangka keluarga Fad mengenal orang kaya seperti itu. Dia juga membungkuk untuk berjabat tangan dan berkata, halo, Tuan Huang, saya Jelita. Senang bertemu dengan Anda. Saya berharap mendapat kesempatan untuk belajar dari Anda. Huang Chengming melirik Jelita dan sedikit terkejut karena pengantin wanitanya sangat cantik, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengangguk sedikit. Mata tajam Cakra menatap kotak hadiah di tangan Huang Chengming dan berkata, apakah yang dipegang Tuan Huang di tangannya adalah kotak cerutu? Huang Chengming sedikit terkejut, hei, Tuan Fad memiliki penglihatan yang bagus. Ini memang kotak cerutu. Cakra ingin tahu merek cerutu apa yang akan diberikan oleh pria sebesar itu sebagai hadiah, dan bertanya, saya ingin tahu merek cerutu apa ini. Huang Chengming berkata, sepertinya namanya Gurha. Bahasa Inggris saya tidak bagus dan saya tidak tahu cara mengucapkannya. Saya meminta bawahan saya untuk menyiapkannya. Lucu, haha. Cakra dan Jelita terkejut pada saat yang sama. Merek cerutu Gurha Roya yang paling mahal harganya lebih dari 7 juta. Para tamu yang ada di lokasi pun kaget. Itu hanya rokok, harganya lebih dari 7 juta. Berapa banyak Likun Yusi yang harus saya beli? Huang Chengming tersenyum dan berkata, kurang dari 7 juta, tapi hampir sama, haha. Tuan Fad, izinkan saya memaafkan kalian berdua pendatang baru. Huang Chengming mengambil kotak cerutu dan mendatangi meja tempat Adinata dan Chintya Yandra duduk. Tuan Brahma, Tuan Yandra. Huang Chengming berjalan mendekat, menyerahkan kotak cerutu di tangannya kepada Adinata, dan berkata, Tuan Brahma, selamat ulang tahun. Semua orang kaget. Cerutu bernilai jutaan ini sebenarnya diberikan kepada Adinata. Huang Chengming hanya bisa memberikan hadiah paling banyak 100.000 atau 200.000, tetapi hadiah yang dia persiapkan untuk Adinata jauh melebihi jumlah ini. Ini membuktikan bahwa Huang Chengming sama sekali tidak datang untuk pernikahannya, melainkan datang untuk Adinata. Adinata mengambil kotak itu, berdiri, berjabat tangan dengan Huang Chengming, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Huang sangat sopan. Kami sudah menjadi mitra, dan Anda masih memberikan hadiah yang begitu besar. Ju22 sekarang bekerja sama dengan grup Citra Permata, dan ini bukan pertama kalinya Adinata bertemu dengan Huang Chengming. Melihat Adinata dan Huang Chengming mengobrol dan tertawa, Cakra merasa wajahnya seperti ditampar dengan keras. Jika Adinata adalah CEO palsu, lalu mengapa Huang Chengming begitu sopan padanya, dan memberinya hadiah mahal? Jelita juga tercengang, bagaimana ini bisa terjadi?
Tuan Fad. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan temperamen yang sangat artistik memanggil Lutfi dengan keras dan datang. Setelah semua orang melihat penampilannya dengan jelas, mereka tercengang. Bukankah ini pianis terkenal internasional Harjita Yandra? Hei, Tuan Yandra Lang, kapan Anda datang? Lutfi kembali terkejut. Harjita Yandra adalah seorang pianis yang terkenal secara internasional. Tidak hanya salah satu dari 3 pemain terbaik dunia, dia juga salah satu pianis papan atas. Dia telah menghadiri berbagai acara besar seperti Grammy. Lutfi telah bertemu Harjita Yandra lebih dari 1 kali di berbagai tempat sebelumnya. Keduanya bisa dikatakan sangat akrab. Lutfi juga ingin Harjita Yandra menjadi guru piano anak-anaknya. Harjita Yandra tersenyum dan berkata, "Bukankah aku baru saja menyerahkan hadiahnya? Lihat dirimu, hadiah apa yang kamu bayar? Aku ingin kamu memainkan pawai pernikahan untuk putra dan menantuku. Kami harus memberimu uang, jadi bagaimana kamu bisa memberi kami uang?" Lutfi tersenyum. Kemudian, Lutfi berkata kepada Cakra dan Jelita, "Mengapa kamu tidak mengenal pianis terkenal dunia ini? Jelita, kudengar kamu juga bermain piano sejak sekolah dasar. Maka kamu harus tahu bahwa bahasa Mandarin kami betapa sulitnya. Apakah itu akan menghasilkan seorang pianis terkemuka?" Jelita menghadapi Harjita Yandra dengan wajah kagum. Dia telah belajar piano sejak dia masih kecil dan mahir di dalamnya meskipun dia bukan jurusan. Tentu saja dia tahu betapa kuatnya Harjita Yandra. Jelita sangat gembira, "Tuan Yandra Lang, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Suatu kehormatan bagi saya untuk mendengar Anda memainkan musik secara langsung." Harjita Yandra melambaikan tangannya berulang kali, "Jangan menganggapnya serius. Apakah kamu sudah memulai pernikahanmu? Jika belum, bolehkah aku memutar beberapa lagu lain dulu?" Cakra berkata cepat, Oke. Tamu-tamu kita belum semua datang, dan pernikahan akan dimulai nanti. Alangkah baiknya jika Anda bisa memutar lagu terlebih dahulu untuk menghibur tamu-tamu kita." Baiklah, aku permisi sekarang," kata Harjita Yandra dan benar-benar berjalan menuju meja Adinata. Ketika dia melihat Adinata, dia benar-benar berteriak kepada Adinata, "Saudaraku, adik laki-laki, mengapa kamu ada di sini?" Adinata tersenyum dan berjabat tangan dengan Harjita Yandra. Semua orang yang hadir terkejut. Pianis terkenal internasional Harjita Yandra sebenarnya adalah sesama siswa Adinata. Belum lagi, Harjita Yandra, yang jelas lebih tua, sebenarnya memanggil kakak senior Adinata. Jelita membuka mulutnya karena terkejut. Bahkan Huang Chengming, yang duduk di meja yang sama, tidak mengerti dan bertanya, "Harjita Yandra, kamu sudah sangat tua, mengapa kamu memanggilku saudara laki-laki Brahma dan saudara laki-laki junior? Jangan bertingkah muda." Harjita Yandra pernah bertemu Huang Chengming sebelumnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Huang, Anda tidak tahu, saya diterima di Konservatori Musik di Amerika Serikat pada bulan Juni 1997. Saya seharusnya berusia 15 tahun saat itu. Belajar di bawah bimbingan guru Gary Grafman. Adinata, oh, kamu harus memanggilku Tuan Brahma." Tuan Brahma menjadi murid Gary pada Januari 1997. Saya 5 bulan lebih lambat darinya, jadi mengapa saya tidak memanggilnya kakak senior? Adinata juga tertawa dan berkata, "Saat itu, umurku seharusnya kurang dari 2 tahun, haha, aku bahkan tidak mengingatnya." Semua orang, terutama Jelita, terkejut. Pada usia 2 tahun, Anda berada di Amerika Serikat dan belajar dengan master dari sekolah musik terkenal? Orang jenius seperti Harjita Yandra juga melalui banyak lika-liku sebelum diterima di Konservatorium Musik dengan peringkat pertama, dan menjadi murid Gary pada usia 15 tahun. Bagaimana kondisi keluarga Adinata? Apakah Anda menjadi murid segera setelah Anda lahir? Jelita hanya bisa menelan ludahnya, mengingat penampilan piano Adinata di konser penyanyi beberapa waktu lalu. Saya pikir dia baru mulai belajar piano dalam 3 tahun terakhir dengan uang saku yang saya berikan kepadanya. Ternyata dia mulai belajar piano ketika dia berumur 2 tahun, dan dia juga belajar dengan guru-guru terkenal. Rasa superioritas Jelita di depan Adinata tiba-tiba menghilang. Bab 70. Alasan mengapa Jelita begitu percaya diri di depan Adinata adalah meskipun dialah yang melakukan kesalahan, dia menolak untuk meminta maaf dan bahkan meminta Adinata untuk berlutut dan meminta maaf padanya. Keyakinan terbesar datang dari rasa superioritasnya karena latar belakang keluarganya. Jelita bersekolah di sekolah bangsawan dan belajar piano, biola, dan menari sejak ia masih kecil. Ia percaya bahwa kualitas dan pendidikannya lebih dari 1 tingkat lebih tinggi daripada Adinata. Meskipun dia menyukai Adinata, di matanya, dia selalu percaya bahwa Adinata dan dirinya sendiri berasal dari 2 dunia yang berbeda. Kini, Jelita mengetahui bahwa mereka berdua memang berasal dari 2 dunia yang berbeda. Namun, yang berbeda dari apa yang dia pikirkan sebelumnya adalah bahwa Adinata berasal dari dunia yang lebih tinggi. Di sisi lain, Huang Chengming berkata kepada Harjita Yandra, "Izinkan saya memberitahu Anda, Harjita Yandra, berapa banyak uang yang diberikan keluarga Fad kepada Anda untuk mempekerjakan Anda?
Bukankah Anda selalu menolak untuk mengadakan upacara pernikahan seperti ini? Terakhir kali saya sendirian, anak teman saya akan menikah. Izinkan saya bertanya, jika Anda langsung menolak saya, apakah menurut Anda saya tidak mampu membelinya? Umumnya, ketika orang kaya ini menikah, mereka suka mengundang penyanyi, aktor, dan pianis terkenal untuk tampil, yang mencerminkan kekuatan keluarga. Harjita Yandra berkata, tidak mungkin, Tuan Huang, Anda telah salah paham. Saya tidak diundang oleh keluarga Fad, tetapi guru piano saya Gary. Dia menelepon saya dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Adinata dan meminta saya untuk datang secara khusus. Ayo bermain dia sebuah lagu. Adinata berkata dengan agak sopan, Guru, itu benar. Dia tahu kamu sibuk dan harus mempersiapkan pertunjukan di Gedung Putih minggu depan, tapi dia sebenarnya memanggilmu. Harjita Yandra tersenyum dan berkata, haha, tidak apa-apa. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, dan aku juga merindukanmu. Ngomong-ngomong, Adinata, lagu apa yang ingin kamu dengarkan? Adinata berpikir sejenak dan berkata, ayo kita bernyanyi. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang di tempat kejadian menjadi bersemangat, terutama seorang gadis yang juga harus belajar piano. Dia berteriak dan berkata, Zongke adalah salah satu dari 10 karya piano tersulit di dunia. Di kalangan kelas atas, jika Anda menjemput siapapun, bahkan seorang anak kecil, mereka dapat memainkan Canon atau Autumn Whisper untuk Anda. Namun, tidak semua orang dapat memainkan musik sulit kelas dunia seperti Zhong, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mendengarnya. Harjita Yandra berkata, oke, ayo mainkan lagu ini. Kebetulan ada piano yang baru saja disetel di atas panggung. Harjita Yandra naik dan mencoba pemeriksaan suara. Dia pikir tidak apa-apa, jadi dia berkata ke mikrofon, lonceng untuk adik lakiku, Adinata, dan ucapkan selamat ulang tahun ke-25. Ada tepuk tangan meriah. Harjita Yandra mulai bermain, begitu dia meletakkan tangannya di nada tinggi dan memainkan nada pertama, orang tidak bisa tidak mengikuti nada tersebut. Adinata sebenarnya bisa memainkan musik ini, dan bahkan pemain setingkat Jelita pun telah menantangnya. Namun kesenjangan antara bisa bermain dan bisa bermain terlalu besar. Mereka yang pernah bermain piano di tempat kejadian sangat menyadari kesenjangan besar antara mereka dan Harjita Yandra. Karya ini berisi banyak teknik yang sangat sulit, seperti lompatan besar, jari manis, vibrato 45 jari, oktav cepat, DLL. Semua orang di tempat kejadian yang sebelumnya mengklaim bahwa mereka bisa memainkan lonceng tidak akan pernah mengatakan bahwa mereka bisa memainkan jenis musik ini setelah melihat dan mendengar permainan Harjita Yandra seumur hidup mereka. Sungguh menyenangkan. Saya tidak akan pernah memainkan musik ini lagi. Merupakan penghinaan terhadap musik ini jika saya memainkannya. Terima kasih kepada Tuan Brahma. Saya mempunyai kesempatan untuk mengapresiasi penampilan sang master dari dekat. Sebuah karya musik berdurasi sekitar 4,5 menit. Selama 4,5 menit ini, hati setiap orang dipenuhi dengan kegembiraan dan bahkan air mata pun mengalir di mata mereka. Akhirnya, Harjita Yandra memainkan irama-irama dan memainkan nada terakhir dari lagu tersebut. Banyak siswa musik sudah mulai bertepuk tangan, mengetahui bahwa lagu tersebut telah selesai. Namun, kinerja Harjita Yandra belum berakhir. Harjita Yandra menggunakan nada penutup bel sebagai awal lagu baru dan memainkan selamat ulang tahun. Semua orang di tempat kejadian mulai bersenandung seiring dengan permainan Harjita Yandra. Selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untukmu. Akhirnya, Harjita Yandra mau tidak mau memamerkan keahliannya lagi dan mengakhiri pertunjukan. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun, Adinata. Harjita Yandra memberkati Adinata lagi. Semua tamu yang hadir berdiri dan bertepuk tangan, dan banyak orang asing bahkan menghampiri Adinata untuk bersulang. Cakra tercengang. Bukankah ini adegan pernikahannya? Kenapa artis tamu memainkan lagu ulang tahun untuk Adinata dan para tamu juga memberikan restu kepada Adinata? Ulang tahun atau pernikahan? Mana yang lebih besar? Selain itu, dia mengeluarkan uang untuk menyewa tempat ini, dan dia juga mengeluarkan uang untuk mendapatkan piano. Mengapa ini menjadi markas Adinata? Cakra merasa sangat malu dan berjalan menuju Harjita Yandra dan berkata, Tuan Yandra, bisakah Anda memainkan lagu lain berjudul Pernikahan dalam Mimpi untuk saya dan Jelita? Harjita Yandra melihat arlojinya dan berkata, Hei, maafkan aku, penerbanganku akan segera tertunda. Aku harus pergi. Lain kali, aku pasti akan menggantikanmu lain kali. Setelah mengatakan itu, Harjita Yandra memeluk Adinata dan pergi dengan tergesa-gesa. Halo, tidak peduli bagaimana mereka memanggil Cakra dan Lutfi, mereka tidak dapat mempertahankan Harjita Yandra. Cakra tampak mengunluh, Harjita Yandra jelas datang ke sini untuk Adinata dan sama sekali tidak memberikan muka kepada keluarga Fad. Cynthia Yandra minum teh dengan bangga, dia telah lama menunggu hari ketika Adinata akan membalas dendam pada Cakra dan Jelita. Dan ini baru permulaan.
Kurang dari 1 menit setelah Harjita Yandra pergi, seorang pemuda tiba-tiba masuk dan berkata kepada Lutfi, "Tuan Fad, puluhan orang tiba-tiba datang ke pintu aula tanpa undangan. Mereka bilang ingin masuk ke sini." Lutfi mendengus dingin. Mungkinkah ada orang yang bisa menghadiri pernikahan keluarga Fad kita? Siapa di antara orang-orang di sini yang bukan tokoh terkemuka di Aurous Halls? Biarkan mereka pergi. Pemuda itu berkata, "Tuan Fad, mereka semua mengatakan bahwa mereka juga bos dan memiliki perusahaan. Mereka juga mengatakan bahwa mereka bersedia membayar hadiah masing-masing 10.000 yuan hanya untuk masuk dan menghadiri pernikahan." Mendengar perkataan pemuda itu, Lutfi tiba-tiba terkejut. Ketika tamu lain mendengar ini, mereka pun memujinya. "Tuan Fad memang sosok yang sangat penting di Aurous Halls. Hari ini, putra saya akan menikah, dan begitu banyak bos perusahaan yang ingin berteman dengan Anda." Ya, meskipun mereka semua adalah perusahaan kecil, tidak mudah untuk mendapatkan permohonan dari begitu banyak pemilik perusahaan kecil. Ketika Lutfi mendengar pujian itu, dia menjadi bangga dan berkata dengan lantang, "Karena ada begitu banyak pemilik perusahaan kecil muda yang ingin berteman dengan seseorang dari pihak kita, dan hari ini adalah hari bahagia untuk anak saya akan membuat pengecualian untuk seseorang dari pihak kita. Bersenang-senanglah dengan orang-orang." Kemudian, Lutfi berkata kepada pemuda itu, "Biarkan mereka masuk dan beritahu hotel untuk menambah meja lagi." Ya, pemuda itu keluar dengan cepat. Cakra juga merasa bahwa dia sangat bermartabat dan membual kepada Jelita. "Lihat, ini adalah status ayahku di komunitas bisnis Aurous Halls. Bisnis kecil itu sangat menjilat." Jelita tersenyum datar. Semua pikirannya tertuju pada Adinata sekarang. Namun, dia tetap sangat senang melihat ayah mertuanya saat ini berstatus seperti itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tertegun lagi.